Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Adi Wirawan dengan NIM A01230699. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume seminar tugas akhir di bidang transportasi, perkerasan jalan, kerusakan jalan, jalan rel, dan pemetaan jaringan jalan. Dan dosen pembimbing saya ada Dr. Insinyur Kukuh Kurniawan, DS STMM. Next. Daftar seminar yang saya ikuti ada 5 di bidang transportasi. Yang pertama ada pemateri Danu Setiawan dengan topik perkerasan kaku versus lentur metode ASTO 1993 Agosari Kalioso. Yang kedua ada Akbar Ardana dengan topik evaluasi kerusakan jalan metode PCI Trucuk Kalikebu. Yang ketiga ada Aulia Salsabila dengan topik kelas jalan rel berdasarkan Passing to Net Solo, Yogyakarta. Yang keempat ada Fuda Suprianto dengan topik pemetaan jaringan jalan dengan ArtsGIS Desa Kalipang, Grobogan. Yang terakhir ada Hanafi Aki Ramadan dengan topik perencanaan tebal perkerasan lentur metode ASDO 1993 Gempol Jambangan. Next. Seminar yang pertama dengan pemateri Danu Setiawan dengan topik perancangan tebal perkerasan kaku dan lentur metode ASDO 1993 di ruas Jalan Nogosari, Kalioso. Hasil perhitungan untuk perkerasan kaku dengan tebal 225 mm, tulangan memanjang dan melintang dengan diameter 10 sampai 200, kemudian dowel diameter 32 sampai 300 mm, panjang 450 mm, lebar diameter 16 mm sampai 1200 mm, panjang 800 mm. Untuk perkerasan lentur ACWC 4 cm, ACBC 6 cm, kemudian ACB 7 cm, lapisan pondasi atas 16 cm. Untuk rencana anggaran biaya perkerasan kaku di 13 M, kemudian rencana anggaran biaya perkerasan lentur 12 M. Untuk kesimpulan, biaya perkerasan kaku lebih efisien dibandingkan perkerasan lentur, meskipun perkerasan kaku memiliki nilai investasi awal yang lebih tinggi. Next. Untuk seminar yang kedua, pemateri Akbar Ardana dengan topik evaluasi kerusakan jalan sebagai dasar perbaikan. Metode Pavement Condition Index atau PCI di ruas jalan Trucuk Kalikebu. Jenis kerusakan yang ditemukan yang pertama ada retak kulit buaya, retak tepi, tambalan dan galian utilitas, kemudian ada retak blok, tonjolan dan cekungan, yang terakhir ada lubang. Untuk kerusakan yang paling dominan adalah tambalan dan lubang yang tersebar hampir di seluruh segmen jalan. Untuk data ada 79,4, ini nilai PCI ruas Trucuk Kalikebu, kondisi sedang atau fair. Untuk panjang 2,2 km, panjang segmen yang dievaluasi di STA 00 sampai 2 plus 200. Next. Untuk seminar yang ketiga, pemateri Aulia Salsabila dengan topik evaluasi struktur dan identifikasi kelas jalan rel berdasarkan Passing to Net rute Solo sampai Yogyakarta. Yang pertama ada daya angkut lintas tahunan T sebesar 29,7 juta ton per tahun, menggambarkan besarnya beban lalu lintas kereta api yang diterima lintasan selama 1 tahun operasi. Kemudian ada kelas jalan rel sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2012, rute Solo Yogyakarta termasuk kelas 1 karena daya angkut lintas tahunan lebih dari 20 juta ton. Yang terakhir ada kondisi aktual, komponen struktur jalan rel telah memenuhi standar spesifikasi resmi Permenhub nomor 60 tahun 2012 untuk kelas jalan rel 1. Daya angkut lintas tahunan T 29,7 juta ton per tahun untuk kelas 1 kelas jalan rel Permenhub nomor 60 sampai 2012. Untuk rekomendasi evaluasi kelayakan berkala minimal 6 bulan sekali untuk menjaga keamanan dan keselamatan operasional kereta api. Next, yang keempat, seminar dengan pemateri Fuda Suprianto dengan topik pemetaan jaringan jalan menggunakan metode ArtsGIS di Desa Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Yang pertama ada konektivitas, jaringan jalan di Desa Kalipang sudah terhubung antar wilayah.
yang terdiri dari 62 ruas jalan meliputi jalan kolektor, jalan desa, dan jalan lingkungan atau setapak. Kemudian ada jenis perkerasan, ada jalan beton, jalan makadam, dan jalan pasir tanah dengan total panjang jaringan jalan di desa Kalipang 17.602 meter. Yang terakhir ada kondisi kerusakan, teridentifikasi 33 ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah desa Kalipang. Next. Yang kelima, yang terakhir, pemateri Hanafi Akbar Gilang Ramadan dengan topik perencanaan tebal perkerasan lentur metode ASTO 1993 dan anggaran biayanya di ruas jalan raya Gempol, Jambangan. Tujuannya menentukan tebal lapisan perkerasan lentur berdasarkan beban operasional lalu lintas menggunakan metode ASTO 1993. Kemudian menghitung rencana anggaran biaya perkerasan lentur menggunakan harga satuan Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Untuk hasil perhitungannya, ruas sepanjang 2,3 km, lebar 6 meter, lapis permukaan existing yang sudah keras dimanfaatkan sebagai lapis pondasi bawah, sehingga tebal keseluruhan perkerasan lentur yang direncanakan mencapai 84 cm. Untuk rangkuman umum dari hasil 5 seminar tugas akhir di bidang transportasi ini, yaitu mencakup perencanaan perkerasan jalan kaku dan lentur, kemudian evaluasi kondisi jalan existing, kelayakan struktur jalan rel, hingga pemetaan jaringan jalan desa berbasis GIS, seluruhnya mendukung perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Baik, mungkin itu aja presentasi dari resume seminar di bidang transportasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gak sempro ya,